Pemirsa, saat ini sedang berlangsung konferensi pers di Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama beberapa jam terakhir beredar informasi bahwa KPK mengirim surat ke imigrasi yang isinya adalah salah satu Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jilid 2 dicegah. Pencegahan ini untuk kepentingan penyidikan dan saat ini masih berlangsung penjelasan mengenai penarikan penyidik KPK oleh Polri. Langsung kita ikuti keterangan pers selengkapnya. Yang dimohon dilarang berpergian ke luar negeri. Pertama AAM, kedua AZM, dan yang ketiga MAT. MAT itu dari PT AK. Jadi atas semua pertanyaan yang berkaitan dengan informasi cekal ini, KPK ingin mengkonfirmasi, ya betul, yaitu sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Ya, nomornya tadi sudah saya sebut. R strip 4569 garis miring 01 strip 23 garis miring 12 strip 2000 garis miring 2012 3 Desember. Kira-kira informasinya itu. Yang bisa dijelaskan soal cekalnya saja dulu. Oh, waktunya biasanya ketentuannya sih 6 bulan. Saya nggak bisa membaca cepat. Alasannya tuh rujukannya pasal 12 dan surat penyelidikan. Ya kasus Hambalang toh. Saya ingin menjelaskan soal cekalnya, dan itu dasarnya adalah rujukannya pasal 12 dan surat lain yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember. Saya belum bisa menjelaskan secara lebih detail, mudah-mudahan kapan saya bisa jelaskan. Pasal 12 itu undang-undang apa? Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Oke, itu dulu yang bisa dijelaskan. Penjelasan lainnya mudah-mudahan bisa dikemukakan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Maghrib. Pak, jadi bisa tolong diulangi sekali lagi Pak. Jadi bahwa sebenarnya inisialnya itu bisa disebut nggak? Maksudnya siapa? Yang tadi 3 nama itu. Inisialnya udah disebutkan? Kalau belum tersangka nggak apa-apa disebut nama lengkapnya Mas. Kecuali tersangka. Enggak. Saya sebut saja inisialnya. AAM, AZM, satu lagi MAT. Jabatannya aja ya. Jabatannya udah ketahuan dong. Udahlah, itu aja dulu dah ya. Hah? AAM itu sebenarnya pejabat. Menteri Pak. Saya hanya bisa menjelaskan untuk sekarang ini AAM saja. AZM itu siapa Pak? AZM itu adalah AZM. Dari mana Pak? AZM ini kalau status di sininya adalah swasta. Kalau pegawai Mas Dewi, kalau tidak bisa menjelaskan siapa inisial, mungkin Pak Bewi hanya bisa membenarkan Andi Alfian Malarangeng untuk AM benar atau tidak. Arif Taufikur Rahman untuk Adikarya, Direktur Keuangan Adikarya benar atau tidak. Yang saya bisa jelaskan bahwa benar KPK telah mengirim surat ke imigrasi untuk melakukan cekal terhadap beberapa inisial yang tadi saya sudah sebutkan. Pak, ada negara-negara sudah menyebut Pak, udah membenarkan
membenarkan itu Pak Andi Malarangeng gitu Pak. Kenapa? Imigrasi udah membenarkan itu Pak Andi Malarangeng. Jadi jangan kutip dari saya. Kutiplah dari imigrasi kalau betul imigrasi sudah. Oke. Ada yang lainnya lagi? Soal penyidik. Pak tadi yang nanti. Oke, soal penyidik. Pak tadi ngomong bilang MAT kan secara detail MAT itu dari PP Adikarya. Saya nggak bilang dari PT Adikarya, saya bilang dari PT AK. Saya tadi tidak bilang Adikarya. Jadi nggak ada PT AK. Kami boleh disebut secara detail Pak. Asalnya Pak, Oke. Ada penyidik, ada soal penyidik. Kalau nggak saya jalan ini. Pak, yang menghadang tim Tunggu KPK satu. tim KPK atau kabinet bukan Pak? Dirjen Imigrasi, Pak? Apa? Yang menghadang tim KPK atau imigrasi, Pak? Menghadang? Kok menghadang sih? Kita mengirim surat cekal. Pak, Yang mencekal ya nanti Dirjen Imigrasi, Bos. Pak, Bukan. Mas, AZM tadi dari swasta, MAT dari PT AK. Kalau AM ini dari mana? Orang kabinet bukan Pak? Enggak dari mana? Tadi pemerintah dari swasta. Bukan dari orang swasta. Tunggu ya. Ini pihak saya yang kan ini. Berapa lama tadi cekalannya? Alasannya Biasanya 6 bulan, Mbak. Sama yang di sini saya tadi belum bisa baca cepat, cuman biasanya 6. Terus ada perpanjangan lagi biasanya seperti itu. Pak BW, pertanyaannya AF itu institusi Kemenpora nggak sih? Yang bisa dijelaskan baru inisial dan bukan dari swasta. Itu aja dulu, Bos. Apa ini ada indikasi Pak? Teman-teman bertanya satu persatu biar beres. jangan ngotot. Silakan Ica. Iya. Bapak, apakah dengan pencegahan orang ini ada indikasi yang mengarah bahwa ketiganya merupakan potensial suspek? Tuh. Anak tangga keberapa? Anak tangga keberapa? Ini anak Honda semua ini. Pertanyaan Saya belum bisa jawab itu, Ica. Udah mulai naik. Silakan pertanyaannya. Pak, soal penyidik sebelumnya kan sudah ada pidato presiden terkait itu. Terus kedua, dari komunikasi koordinasi antara pimpinan KPK dengan pihak Mabes Polri, bahwa penarikan itu sebenarnya dengan mengacu pidato presiden, apakah itu diketahui oleh Kapolri atau inisiatif Kapolri, atau memang sudah sejak awal menskenariokan telenovela dan novel-novel yang Nah, saya lihat suratnya aja ya. Surat itu dibuat oleh Kepala Kepolisian Negara RI, atas namanya itu SDM. Tapi kemudian tembusannya kepada Kapolri, Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Kadifkum Polri, Kadif Propam Polri, dan Kadif Humas Polri. Jadi tembusannya ke sana. Jadi suratnya itu yang membuat adalah SDM. Begitu Pak Mario. Ya, artinya bahwa itu bukan inisiatif Kapolri atau memang dari Waduh, sebenarnya suratnya dari lembaga Polri, jadi saya nggak bisa menafsirkan itu Pak Mario. Pak, tapi kalau misalkan nanti peraturan presiden terkait hal ini dikeluarkan 1-2 hari lagi, jadi gimana Pak? Peraturan presiden itu menyangkut soal Alih status penyidik KPK dan Polri yang katanya PPP. Oke, nanti KPK akan menjawab itu setelah membaca peraturan pemerintah yang katanya menurut Anda tadi akan diterbitkan. Pak, kembali ke soal pencekalan itu. Tadi sebenarnya dari AAM itu sendiri sebenarnya ada hubungan saudara tidak dengan AZM? AZM ya? Nanti saya akan cek ke penyidiknya apakah ada hubungan saudara atau tidak. Baik, teman-teman ada pertanyaan lain? Oke. Soal Senturi, sprindiknya kapan selesai? Ini kan sudah 2 minggu ya, Iya. 2 minggu lebih gitu. Kenapa belum selesai juga? Kendalanya di mana? Apakah hanya karena masalah kurangnya tenaga? Tapi kan ini menyangkut nasib orang Pak, gitu. Gimana gitu? Ini kan termasuk bisa juga terkait hak asasi manusia gitu Pak. Kalau diginikan terus orang kan juga. Diginikan diapakan maksudnya? Maksudnya dibilang tersangka tapi belum ada sprindik gitu, belum berdasarkan.
Kami menyebutnya adalah ada peristiwa pidana dan orang yang dapat dipertanggungjawabkan, itu saja, Bu. Saya terus terang memang belum ngecek di penyidik soal progres dari apa yang Anda tanyakan. Memang terakhir ini seperti Anda lihat kan, Mbak, kita lebih banyak ngurusin hari anti korupsinya. Tapi hal-hal yang tadi ditanyakan mudah-mudahan dalam waktu segera akan bisa dijawab. Mas, jadi memang sprindik itu belum ditandatangani ya, sprindik untuk si SCM maupun ke PM itu ya? Biasanya di dalam tata administrasi penanganan perkara di KPK dikeluarkanlah dari hasil ekspos itu apa yang disebut dengan laporan hasil penyelidikan. Dan setelah laporan hasil penyelidikan baru diterbitkan satu lagi yang namanya laporan tindak pidana korupsi. Jadi laporan kejadian tindak pidana, dari situlah kemudian biasanya sprindiknya keluar. Mas, dicekal mau diapain lagi, Pak? Jadi sekarang ini yang sudah ditangani sampai mana nih, Mas? Jadi aku gimana? Teman-teman bertanya satu persatu. Nggak, artinya sampai sejauh mana? Apakah baru sampai laporan tindak pidana korupsinya saja atau gimana? Yang saya nanti mesti cek apakah LHP dan LKTPK-nya itu sudah selesai apa belum sebagai dasar untuk dikeluarkannya sprindik. Pak, dicekal mau diapain, Pak? Soal ini dia statusnya Siapa? AHM yang dicegah itu, dia statusnya saksi atau tersangka atau apa di saat ini? Pencegahan. Tidak disebutkan di dalam surat ini. Ya. Tidak disebutkan, pokoknya kita minta orang ini dicegah. Tapi kalau di dalam undang-undang KPK kan kalau dalam tahap penyelidikan memang sudah boleh di apa? Apakah itu kemungkinannya akan jadi tersangka? Belum bisa dijawab sekarang. Atau apa digarap? Hah? Bukan 44. Sekarang. Oh, ya. Ini ada klarifikasi kasus yang hari ini sedang jalan, jadi bukan yang sudah ya, karena yang sudah juga udah banyak ya, yang di penyidikan itu jumlahnya 34. Tadi saya sebut awal itu 44, tapi yang sedang jalan ini konfirmasinya 34. 34 kasus di 2012 ya? Ini yang sedang jalan, yang sudah selesai banyak, Pak. Yang sudah selesai cukup banyak, tapi yang sedang, misalnya WAOD udah selesai kan, tapi yang sekarang sedang ongoing proses 34. Mas, Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi. soal penyidik, saya soal penyidik. Ya, silakan. Soal penyidik. Itu kan Polri dulu sudah menjanjikan akan mengirim 20 penyidik pengganti ketika September lalu menandatangani blok. Saya akan cek lagi, Mas Billy, saya akan cek. Cuman prinsipnya begini. Apakah ketentuan di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah akan dijadikan dasar? Nggak bisa lagi loh dengan orang ditarik sprint gas satu tahun gitu. Itu merupakan itu aturan ya, ketentuan undang-undangnya nggak boleh dilanggar. Jadi kalau cuman, saya akan cek surat itu, tapi kalau cuman dikirim, ini dikirim pun sebenarnya kalau dalam mekanisme di KPK, setelah dikirim kan harus dites, dan dites itu kan kemudian ada perlu waktu, biasanya setelah 3-4 bulan itu. Jadi saya akan cek suratnya, tetapi juga harus kami memasang aturan yang ketat di situ. Nggak bisa lagi kita melanggar undang-undang atau melanggar peraturan pemerintah yang harusnya dituruti oleh siapapun. Poinnya di situ sebenarnya. Pak, maksud saya apakah itu karena KPK menunggu revisi PP 63 itu sehingga gerbong baru dari Polri itu kemudian baru diproses ditunda setelah revisi atau gimana? Saya akan cek surat itu dan nanti setelah itu pasti akan ada jawaban dari pimpinan terhadap surat itu. Baru dari situ saya bisa menjawab suratnya, pertanyaannya. Oke, satu pertanyaan lagi. Yes. Pak, soal tadi kan di persidangan ada fasilitas TV, kulkas sama microwave, itu Ya. penjelasan dari KPK gimana, Pak? Yang pertama, tidak benar kalau di dalam sel itu pasti ada fasilitas, itu pasti tidak benar. Yang kedua, fasilitas TV yang saya tahu itu untuk penjaga, bukan untuk tersangka. Yang saya tahu itu untuk penjaga.
Nggak ada fasilitas TV di seluruh sel di Indonesia itu bisa masuk di dalam kamar, itu nggak ada. Fasilitas yang tadi disebut apa, kulkas dan microwave, saya menduga itu pasti tidak